Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita ya. Ini kita bicara masalah salah satu ciri-ciri kiamat adalah adanya pandemi atau mungkin virus yang sangat menular. Nah, ini sempat terjadi nih. Katanya ada tertera di dalam Al-Quran, Ustaz Syah. Mungkin penjelasannya apakah itu termasuk kiamat atau bagaimana? Mohon izin. Tafadhol, Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kami temukan bahwasanya baginda Nabi SAW beberapa kali ditanya oleh para sahabat tentang kapan kiamat tersebut. Ada sahabat yang memang ingin bertanya karena ingin memperbaiki amalannya. Sehingga Nabi ketika ditanya di mata sa'ah, Nabi SAW hanya menjawab dengan mengatakan apa yang kau persiapkan. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat sehingga engkau bertanya kapan kiamat tersebut. Kemudian banyak lagi yang bertanya kepada baginda Nabi SAW untuk menguji Rasulullah SAW dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan yang tidak beriman kepada baginda Nabi SAW. Mereka menguji Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh firman-Nya, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab dengan mengatakan innama ilmuha inda rabbi. Sungguh tentang pengetahuan tentang kiamat tersebut ada di sisi Tuhanku, kata Nabi SAW, atau dalam Al-Quran disebutkan demikian. Namun kalau dikatakan adakah tanda-tanda kiamat ini berkaitan dengan penyakit menular, maka Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Ibunda Aisyah lalu sampai kepada kita semua bahwasanya tidak akan terjadi kiamat tersebut kecuali ada 5 hal yang menyebabkan 5 hal. Salah satu di antaranya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kiamat itu semakin dekat ketika perzinahan sudah merajalela sehingga ada penyakit yang susah untuk ditemukan obatnya, atau bahkan ada virus yang akan menyebar, ada penyakit yang akan sangat mudah menyebar kepada orang-orang yang berada di sekitarnya disebabkan karena adanya maksiat yang merajalela dan perzinahan yang dibenarkan ataupun yang dibiarkan. Maka subhanallah, kita tidak pungkiri bahwa di zaman sekarang adanya yakni perzinahan yang merajalela, di mana ada istilah FWB ya, friend with benefit, misalnya sekarang yang lagi viral di antara teman-teman di sosial media yang sangat mengkhawatirkan untuk masa depan kita. Namun bukan berarti kita mengatakan kiamat sudah semakin dekat. Memang kiamat sudah semakin dekat. Kenapa? Karena Nabi terakhir sudah diutus ya, Nabi Muhammad SAW, itu adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kalau dikatakan penyakit menular, tahun 1919 sudah ada flu Spanyol namanya. Itu banyak diantaranya menjadi korban. Namun ternyata sampai sekarang masih ada dunia ini, masih ada bumi ini. Bukan berarti sekarang muncul pandemi COVID, kemudian muncul lagi cacar monyet. Kita katakan bahwasanya bisa saja tiba-tiba dunia ini berakhir. Memang itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah mengetahuinya. Namun kita sebagai umat yang beriman bukan sibuk memikirkan kiamat tersebut, tapi sibuk memikirkan bekal apa yang akan kita bawa setelah kita mati nanti. Karena kalau dari bahasa, kiamat berarti hancurnya dunia, tapi kiamat juga berarti sebuah kematian. Jadi masing-masing kita ini punya kiamatnya masing-masing. Kita nggak usah nungguin penyakit menular itu banyak di antara kita baru kita mendapatkan kiamat. Tidak. Kadangkala ada orang yang sehat walafiat justru mendapatkan kiamatnya sendiri. Kadangkala ada orang yang mungkin masih bekerja di pagi hari, namun di waktu istirahat dia meninggal dunia. Namun tidak sedikit juga orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru kiamatnya menghampirinya alias kematian menghampirinya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kematian itu akan mendatangi kita, tidak akan terlambat dan tidak akan cepat sesaat pun. Maka dari itu tidak perlu nunggu sakit untuk datangnya kiamat, tidak perlu menunggu penyakit menular untuk datangnya kiamat. Kita semua punya kiamat kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau buat orang yang nanya kapan kiamat, kiamat itu nggak mungkin makin jauh, pasti makin dekat. Betul. Ibarat garis finish kita jalan lari. Masa kita menjauhi garis finish? Nggak mungkin, kita pasti akan mendekati garis finish. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya.
penularannya. Nah, ini ada berita yang menarik nih yang perlu mungkin informasikan juga kepada jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada sebuah artikel dari Detik News, 78 anak di kota Bandung positif HIV atau AIDS. Ada belasan balita katanya. Jakarta ya, puluhan anak usia dini di kota Bandung, Jawa Barat dinyatakan positif HIV AIDS. Data itu dirilis Badan Pusat Statistik BPS melalui dokumen Kota Bandung dalam angka tahun 2022. Dilihat Detik Jabar ya, Jumat kemarin ini tanggal 26 Agustus 2022, dokumen dirilis BPS ini bersumber dari Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2021. Dan pada dokumen itu tercatat kasus kumulatif anak usia dini yang positif HIV atau AIDS total mencapai puluhan orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini Ustadz Maulana nih, apabila sudah terjadi. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah menghindar nggak bisa selamanya juga kita sebagai manusia menghindar terus. Pasti ada waktunya kita kena sendiri gitu loh. Yang namanya penyakit atau mungkin wabah atau virus ya. Bagaimana caranya kita menghadapi ujian tersebut. Ya. Terus bagaimana keluarga yang di sekitar ini juga harus menerima dan tabah. Gitu. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, makasih. Izin Ustaz Saer dan Ustaz Sam. Nah, buat semuanya menyikapi wabah yang datang lagi, ada virus, ada cacar monyet, ada HIV dan sebagainya, maka tiga ini orang yang merasakan, keluarga yang berakibat, dan termasuk orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf tanpa menggurui, maka orang yang dikena itu bersabar atas ujian dan ridho atas takdir yang menimpanya, dan tetap tawakal, tetap optimis, jangan putus asa, dan yang paling penting jangan berburuk sangka kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan bisa jadi itu adalah penggugur dosa. Dan bisa jadi pahala untuknya. Kalau dia sembuh, kesempatan untuk berbuat baik lagi. Menyadarkan diri, menjaga diri. Dan kalau syahid, maka gugurnya adalah syahid. Kematiannya adalah syahid. Dan buat keluarganya bersabar. Dengan cara apa? Mendoakan, kemudian membantunya, mencarikan solusi, membantu dari segi apapun. Nah, bagi kita yang menyikapinya di sekitarnya adalah bagaimana tadi empati, simpati dan sebagainya. Dan dalam hal ini bersabarlah dengan ikhlas. Ikhlas. Tidak ngamuk, tidak marah. Maka ketika manusia diuji, tingkatan sabar, ridha, kemudian syukur yang dinaikkan. Kenapa? Ternyata ini sudah ketentuan dari Allah. Dan semoga kita bisa, alhamdulillah, selamat dari wabah ini. Kemudian apalagi? Bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka tingkat kesabaran itu, sabar sebelum, sabar ketika, dan sabar setelahnya. Bahkan ada orang diberikan pahala 3 kali lipat. Sabar ketika berbuat, menjalankan perintah Allah, tingkatan sabar yang pertama. Tapi sabar ketika menjauhi larangan, itu 2 kali sabar itu. Ada ketaatannya, ada menjauhinya. Tapi ketika diuji, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka tingkat kesabarannya ada 3. Sabar menjalankan, sabar menjauhi, sabar dalam ujian. Maka dalam hal inilah ada namanya berdoa. Doa itu tarik menarik dengan takdir. Itu tarik menarik dengan takdir. Dan betul tadi kata Saer, Sasam, bahwa sebenarnya dalam hal ini ketika ada cacar monyet, ada ini lagi, ternyata tiba-tiba baca artikel ada lagi nih, gimana nih? Maka ada namanya percaya akan takdir atau menuju takdir yang berikutnya. Kemudian kalau memang kita ditakdirkan seperti ini, maka kita harus introspeksi diri, tapi bukan hanya introspeksi diri, disertai dengan percaya yakin kepada Allah. Kalau Allah berkehendak kita sembuh, yakin bagaimanapun caranya. Kalau Allah mau menyelamatkan kita bagaimanapun kejadian, Allah akan jaga. Maaf betapa banyaknya yang terkena kemarin, ada yang gugur dan sebagainya. Dan terima kasih banyak, informasinya cepat. Untungnya kita berada dalam informasi yang cepat. Sehingga kita tahu ternyata ada wabah lagi akan datang. Ada lagi. Jadi gimana pencegahannya? Gimana solusinya? Maka mereka berusaha dengan
kompeten masing-masing, keilmuannya masing-masing. Ustadz menyarankan, mendoakan, rakyat taat, pemerintah mencari solusi, para ahli mencari obatnya dan sebagainya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini kita juga nggak bisa menjadi dokter buat orang lain. Ya kan banyak orang yang tiba-tiba sakit, oh kamu harus minum ini ya. Nah saya tuh kemarin minum ini. Belum tentu semua obat yang kita minum itu cocok dengan orang yang sakit. Itu harus ada observasinya dulu. Harus ada observasinya dulu dari dokter gitu. Iya, nggak bisa sembarangan intinya. Nah ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ujung-ujungnya semua manusia atau mungkin makhluknya Allah ini pasti akan mati. Tapi bagaimana kita menghadapi kematian? Ada orang yang sakaratul mautnya mudah, indah gitu ya. Gampang gitu. Ada orang yang sakaratul mautnya susah. Nah katanya untuk mendapatkan sakaratul maut yang indah, yang mudah itu katanya kita harus sering-sering membantu orang yang hampir kehilangan nyawanya. Ini maksudnya bagaimana nih Ustadz Ayer? Mohon izin menjelaskannya. Tafadhol. Izin Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Ahqaf ayat 19 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa waja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi kalimat sakaratul maut disebut sama Allah di ayat itu. Dan itu adalah bil haqq, nyata dan pasti. Nah, lantas apakah hal-hal yang kita lakukan dengan membantu orang-orang pada saat menghadapi sakaratul maut akan juga menjadikan itu sebagai hal yang memudahkan kita bila mana nanti sakaratul maut datang menyapa kita. Ada sebuah pernyataan dari Rasulullah SAW, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu lahu qurbatan an qurabid dunya wal akhirah." Qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Jadi yang memudahkan orang, dia akan dimudahkan oleh Allah. Itu kaidah besarnya. Nah, kalau dirincikan satu persatu begitu, ada sebuah riwayat, tapi saya tengok secara riwayat kedudukan sanadnya adalah maudhu', yaitu palsu. Tetapi secara umum tentang hadis tadi adalah siapa yang melakukan itu kepada saudaranya, Allah akan balas dengan hal yang setimpal bahkan lebih baik baginya. Karena Rasulullah mengatakan di dunia dan di akhirat. Apa sih yang dialami oleh orang yang sakaratul maut adalah kepayahan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ala inna lil mauti la sakarat." Dalam keadaan payah nafas beliau tarik itu di hari Senin, "Ala inna lil mauti la sakarat." Sampai akhirnya beliau berpulang kepada Allah dengan kalimat balir rafiqul a'la. Di saat itulah kemudian kondisi di mana orang sangat membutuhkan bantuan kita. Bukan hanya mungkin secara medis. Iya, itu juga. Tapi ada hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan, diantaranya adalah mentalkin mereka agar menjadi kalimat terakhirnya hidup di dunia adalah la ilaha illallah. Itu yang harusnya kita juga berikan perhatian serius. Bukan malah sibuk dengan apa yang harusnya ini dan itu. Saya katakan sekali lagi secara medis, mungkin dalam keadaan dia terkena virus, wabah dan sebagainya, kita perlu hadir di situ, apalagi para medis ya, yang tahu ilmunya tadi kata Ustaz Syam, yang tahu bagaimana penanganan ini begitu kata Ustaz Maulana tadi. Maka jangan lupa juga bantu agar begitu keluar nyawanya, laksana air keluar dari ujung tekoknya tadi. Mudah sekali keluar. Masya Allah. Seperti itu. Nah, inilah yang kemudian akan membuat kita juga jadi mudah. Kama tadinu tudan. Seperti itu kau berbuat, seperti itu kau akan diperbuat. Allah juga berjanji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Di ayat ke-7 dari surah Al-Isra Allah juga mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, sejatinya kau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya, wa in asatum fala. Justru kalau sebaiknya dalam keadaan sakaratul maut, saudaramu justru kau persulit, kau tidak bantu, jangan-jangan itu akan menimpamu saat engkau ya dalam keadaan sakarat. Makanya hati-hati dan na'udzubillah. Allah ini tidak pernah salah dalam berfirman. Allah tidak pernah keliru dalam berkata. Di situ kalau tadi dikatakan Bang Fadli, benar nggak sih Ustaz Air kalau itu bisa membantu kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut? Ya, insya Allah. Amin, itu akan membantu kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menukar kebaikan dengan keburukan. Kitalah yang harus menanam kebaikan itu sebanyak mungkin. Kuncinya adalah dua hal. Lakukan, yang kedua lupakan. Lakukan, lupakan. Maksudnya apa? Lakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita dalam keadaan sedang payah dia, sedang susah dia, baik tindakan-tindakan yang bersifat tadi medis dan manusiawi maupun tindakan-tindakan ruhiyah, yaitu menenteramkan dia pada saat nyawa ini sudah sampai pada kerongkongannya, agar dia berpulang dengan kalimat yang terbaik yang kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kalau akhir dari hidupnya dia mengucapkan kalimat ini, maka dia akan menjadi penghuni surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan saya, Anda, kita semua, memudahkan saudara kita dalam keadaan sakarat, agar ini menjadi kemudahan bagi kita kelak saat Masya kita Allah. menghadapi itu semua. Amin, amin ya rabbal Allah alamin. senantiasa menolong hambanya. Lagu Yenas itu. Iya. Iya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Iya. Ya, tapi makasih banyak Ustaz Tahir atas penjelasannya. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya, masih banyak yang akan dibahas oleh guru-guru kita. Bicara masalah tentang penyakit, buat yang lagi sakit dan di rumah juga nggak usah sedih ya. Iya. Karena ternyata penyakit yang kita terima itu adalah salah satunya penggugur dosa. Nah, nanti penjelasannya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masih ingat kan lagunya? Allah senang